Halo guys, dengan aku Gracia Kelly dan aku mau kasih tau kalian kalau kalian mau mencoba untuk memulai sesuatu, kalian bisa banget langsung gas aja, nggak usah dengerin kata-kata orang sama sekali, cuma fokus sama diri kalian karena hidup itu bukan tergantung sama kata-kata orang. Jadi cuma ngenangi hidup sendiri terus juga sama orang tua. Nah, jadi kalian jangan lupa nonton podcast aku di Bintang Tamu Channel. Halo sahabat sekalian, kembali lagi ke Bintang Tamu Channel bersama saya Lisa Wun. Dan kali ini saya tidak sendiri, ada ditemani seorang influencer ternama di Surabaya, Graciela Kelly. Iya. Makasih ya Graciela Iya, mau datang ke thank you sini. juga udah diundang. Kita lagi mau ngobrol-ngobrol nih, malam-malam ya, pulang kerja ya. Iya benar. Gimana awalnya? Kamu ini umur berapa sih Graciela? Umur 23. 23 tahun. Iya. Ya ampun, begitu muda ya. Iya. Seumuran anakku ya. Berapa tahun sudah Udah 3 jalan 4 di dunia influencer? ini. Awalnya gimana sih? Awalnya iseng-iseng, terus dipush sama papa mama juga, sama koko juga. Jadi kayak Heeh, paksa terus kan awalnya males. heeh, Akhirnya disuruh dipaksa-paksa pas COVID juga. Jadi udah iseng-iseng mulai, terus mulai banyak yang DM. Soalnya sebelumnya juga udah ada yang DM tapi tak tolakin terus. Oh gitu. Karena awalnya nggak kepingin jadi influencer. Enggak. Soalnya aku orangnya nggak terlalu suka yang ngepost, kayak suka yang gembul-gembul tuh. Heeh. Ada males kan, jadi kayak nggak terlalu pingin, terus di push, terus juga nganggur di Surabaya, akhirnya Akhirnya coba. seneng. Akhirnya senang terus jalani sampai sekarang. Bermodal nggak sih jadi influencer ini awalnya? Awalnya sih pastinya masih ngerintis pelan-pelan kan nggak terlalu yang kayak dapat fee gede apa semua kan nggak. Mm-mm. Tapi terakhir-terakhir ya sekarang lumayan. Dihitung-hitung dari modal sampai keuntungan sekarang masih untung. Masih untung. Pernah nggak sekarang ngerasain sudah jadi influencer? Follower berapa? Sekarang udah 214.000. 214.000 itu lagi ke mall atau lagi ke kafe gitu, sering diajak foto orang. Pernah di mall. Kalau Nah, kafe itu biasanya kan aku sama teman-teman rame-rame, jadi nggak terlalu yang kayak gimana-gimana. Cuma sempet kayak kafe gitu, kayak mereka udah kenalin, jadi tiba-tiba dikasih kayak minuman, makanan gitu. oh free gitu. Mm-mm. Tapi nggak lagi punya ambisi untuk ke dunia artis. Sempet ditawarin, tapi ke Jakarta kemarin sempet cuma mama kurang setuju kalau aku ke Jakarta sendiri, dan sempet nolain. Eh, di Jakarta jadi apa? Nah pas itu diajakin buat series kayak di Sinetron, ya FTV. ya macam kayak gitu. Tapi kemarin udah izin tapi kayak kurang setuju gitu akhirnya di Surabaya dulu. Tapi mamamu mendukung banget. Iya, kalau kalau buat dapat endorse ya dong. Influencer. Tapi Iya. jadi artis pun mama mendukung nggak sih? Mama iya, papa yang rada keras. Jadi kayak maju mundur gitu. Bersaudara orang berapa, Grace? Dua kebetulan. Dua Heeh, aja. dua Anak paling aja. kecil. Paling kecil. Perempuan satu juga. Cowok. Yang satu Satu, cowok, satu, satu kamu cewek. sendirian Iya. cewek. Ya pasti disayang lah ya. Iya, maka dijaga benar-benar dijaga. Pernah enggak dalam kamu 3 tahun berkarir ini mengalami sebuah kejadian yang membuat kamu sedih? Cuma capeknya waktu itu yang pas rame-ramenya itu cuma kayak benar-benar sempet down kan. Jadi kayak ngerasa kayak tiap hari bener-bener dari pagi sampai malam keluar tiap hari harus video harus foto kayak gitu Mm-mm. terus terus kadang kayak pulangnya malam terus diomelin sama papa kayak langsung kayak sempet mental breakdown juga sempet kayak Kamu ngerasa capek apa? Capek. capek soalnya kan walaupun kita ngerasa kayak kita capek kita marah atau apa kalau kita udah visit gitu kan harus senyum jadi harus ngobrol sama semua orang terus foto video juga harus ngobrol sama semua orang jadi kayak kadang tuh kayak walaupun sedih itu harus kayak ditutupin dengan senyum. Bertopeng lah ya. Iya. Di duniamu bertopeng ya. Mm-mm. Tapi tetap kamu harus prinsip apa yang membuat kamu tetap continue di dunia ini? Udah nyaman juga. Udah nyaman terus kayak nanggung kalau mau berhenti juga. Kayak udah setengah jalan terus mau berhenti itu kayak aku udah berjuang dari awal, Hmm. terus udah kayak lifestyleku udah beda, Hmm. terus juga kayak keluar dari zona nyamanku kalau balik lagi kan emang.
sayang ya. Mm-mm. Punya pacar nggak sih? Punya kebetulan. Iya. Pertama kali kepo ya guys ini berhubung yang bintang tamunya kali ini masih usia 23 tahun jadi saya sedikit kepo. Pertama kali pacaran usia berapa? Pertama kali pacaran usia 14 kok. 14 Iya, tahun. Sempet kepikiran nikah muda nggak sih? sempat waktu kuliah, tapi Mm-mm. awalnya kayak kayak udah capek kan, capek Mm-mm. kayak kok rasanya nikah, terus kan aku kebetulan suka anak kecil. Mm-mm. Jadi kayak ngeliat-ngeliat baby-baby itu kan lucu kan. Mm-mm. Tapi setelah itu aku ngerasa kayak nggak kuat, belum bisa. Jadi nggak dulu. Kalau sekarang ekspektasinya, Ekspektasi, no expectation sih. maksudnya menikah di usia berapa? Nggak ada target sih. Nggak ada Nggak ada target. target. Punya achievement yang mau diraih? Ya pokoknya aku mau nikah kalau aku udah sukses sendiri. Bukan tergantung dari cowoknya. Bukan, soalnya nggak tahu ke depannya cowoknya gimana. Kalau amit-amit misalkan aku cerai atau apa aja, aku nggak mau anakku susah. Kamu umur segini sudah pikir kalau menikah bisa cerai gitu ya? Duh, takut banyak kan sih. Jadi kayak takut sendiri. Realistis. Iya. Soalnya aku mau kayak aku bisa apa-apa. Sekarang anakku harus double. Anakmu harus double maksudnya? Kayak misalkan sekarang aku bisa naik ini, anakku mau apa aku harus bisa cukupi. Harus lebih enak Iya, dari harus hidupmu. lebih enak. Gila, kamu anak umur segini realistis masih memikirkan nanti ya kalau cocok, oke. Kalau nggak cocok bisa cerai gitu ya? Iya, saya banyak banget sih yang sekarang cerai itu banyak banget. Jadi kayak takut-takut sendiri gitu kayak mikirin itu. Berarti kamu tipikal wanita yang tidak mau bergantung 100% sama cowok? Iya. Soalnya dari kecil itu udah didikannya papa itu kayak kamu harus punya uang sendiri, baru kamu bisa ngerasa hidupmu kayak lega. Bukan tergantung dari cowok, bukan tergantung dari mama papa. Harus Hmm. bisa sendiri. Harus bisa berdiri sendiri, itu baru kamu pasti enak. Dari kecil di branding Iya. seperti itu. Mm-mm. Kamu kuliah jurusan apa? Fashion design Di di Raffles Singapura. Singapura. Iya. Kok nggak menerusin? Nggak kepingin jadi desainer di sini? Maunya. Jadi kemarin itu pulang dari Singapura, itu Heeh, kan sempat di Bali kayak ambil break gitu 1 tahun. heeh, Bareng sama Kuko. heeh, Terus habis itu papa sakit. Kebetulan papa sakit, akhirnya aku balik Surabaya. Terus mau balik Bali itu kayak kasihan papa kan. heeh. Akhirnya aku kayak nemenin papa habis operasi jantung. Oh, Mm-mm. sorry sorry. Nggak apa. Itu apa habis operasi akhirnya nemenin papa. Terus aku tuh harusnya mau lanjut ke Milan. Udah Mm-mm. daftar semua. Terus gara-gara ngeliat papa jadi kayak nggak enak hati kalau ninggalin. Saya koko udah nggak, koko jauh. Aku juga jauh kan nggak enak. Akhirnya aku di sini. Terus mau buka store Mm-mm. nggak jadi karena COVID. Kenapa nggak Nggak lama. pengen buka kayak sekarang apa ya clothing line? Itu sekarang aku kayak masih menempati soalnya aku baru masuk kantornya papa. Oh, sekarang lagi bantu papa. Bantu papa Terus sekarang juga tetap, tapi jadi influencer tetap ya. tetap Bedanya lebih banyak di mana? di Kecantikan, makanan, kecantikan sama kayak baju-baju gitu. kecantikan Iya. sama baju-baju. Mm-mm. Berarti sampai sekarang kamu tetap berambisi di dunia ini. Masih. Ambisinya naik terus atau biasa aja dijalani? Kemarin tuh sempat drop sih, Cis. Soalnya kan kayak masih baru masuk kantor dari Senin sampai Sabtu gitu, terus pulangnya malam. Jadi kayak masih kebingungan buat ngatur waktunya. Mm-mm. Tapi ini sekarang udah mulai balik lagi pelan-pelan. Pelan-pelan kamu sudah mulai Udah mulai buka lagi, udah mulai terima-terima lagi. apa menjadi influencer ini. Iya. TikTok main nggak? Kemarin nggak main, sekarang baru main. Is keren. Apa nama TikToknya? Graciela KS. Gracia LKS. Heeh. Keren loh tapi kamu. Usia 23, dewasa sebelum waktunya, realistis. Soalnya wes ini ngelihat orang-orang itu kayak teman-temanku, keluarga juga kayak jadi kayak udah tahu terus jadi kayak takut-takut sendiri gitu loh sih. Jadi kayak mikir itu kayak ya kalau nikah sekarang atau aku sekarang ke depannya ya apa? Nanti Ya masa kalau kayak enak gitu ya. iya kalau enak, kalau enggak Terus andai kata kalau kamu kebablasan menikahnya nanti usia 30 ke atas, enggak apa-apa. ya gimana lagi? Yang ngatur Tuhan. Jadi wes pasrah aja aku. Kamu menikmati ya itu. Mm-mm. Yang penting bisa cari uang Iya, nomor satu. nomor satu itu. Wah ini yang jadi pacarnya si Chris ini lumayan harus tertantang ya. Lumayan. Karena harus sama-sama
balapan untuk cari uang. Kebetulan dia juga kerja getuh banget. Oh, dia juga giat kerja. Pacarmu ini. Iya. Jadi jalannya bisa sepaham. Iya. Kalau nggak gitu kamu nggak seneng? Soalnya aku tuh kalau misalkan dia nggak niat kerja, aku tuh bisa keikut malesnya nanti lama-lama. Kamu kena bad influence dari Iya, situ. jadi kayak capek, males kayak gitu terus kan. Nah untungnya ini nggak support banget, jadi tambah niat kerja. Untuk seorang Grace sendiri, tipikal cowok yang menarik itu yang gimana sih? Pertama ganteng atau enggak, cakep atau enggak. Kita lagi mengulik anak umur 23 tahun, jadi apa enggak exciting ya sahabat sekalian. Cakep itu penting atau pinter atau mungkin kemampanan di dunia finansial. Kalau muka itu nggak munafik aja, pasti kita juga kadang lihat dari muka. Terus kalau aku sih attitude-nya bagus, sama aku seneng cowok yang dekat sama keluarga. Oh, family man. Iya, dekat sama keluarga. Terus kalau misalkan, kan aku seneng kayak ke gereja. Oh, kamu Kristen? Iya, Kristen, jadi suka ke gereja. Jadi biasa aku seringnya ke gereja sendiri, nggak terlalu suka sama orang-orang. Kadang sama teman satu atau dua. Kamu orangnya cukup introvert ya? Banget, aslinya banget. Kalau aku udah keluar-keluar terus, balik rumah udah bisa 1 minggu di rumah. Oh, kamu nyaman dengan introvert? Nyaman. Terus tadi ceritain. Terus jadi kalau misalkan dia nggak suka gereja itu nggak masalah akhirnya, aslinya. Tapi karena aku kan suka ngajak, jadi kalau bisa ke gereja bareng ya lebih bagus kan. Temenin dong gitu. Nah, cowokmu ini mau nemenin kamu ke gereja, ngapain gitu. Berarti kamu lebih suka cowok yang apa ya? Kamu nggak suka terlalu konflik-konflik kali ya? Nggak suka terlalu ribet. Bukan terakhir cewek-cewek zaman now itu lebih suka anak-anak yang bad boy loh. Bersyukurnya lagi kalau bad boy udah tobat sih. Begitu. Kalau bad boy terus ya. Bener nggak sih? Banyak loh anak sekarang itu yang suka cowok yang bad boy. Aku juga aslinya kayak gitu, tapi kayak capek makan hati yang ada. Pertama seneng kayak ada tantangan, tapi lama-lama makan hati sendiri. Sekarang udah enggak. Tapi aku juga tipe-tipenya pasti bad boy, jadi mendingan cari yang bad boy tapi udah tobat. Daripada kamu cari cowok yang di rumahan, kamu nggak suka? Nggak bisa, nggak nyambung soalnya. Meskipun baik, nggak nyambung sama aku pastinya. So aku orangnya rada belak-belakan kan, jadi kalau nggak mau apa, kalau sama itu kayak jadinya mengayomi, kasihan nanti. Pacarnya udah berapa lama? Baru 2 bulan. 2 bulan? Baru banget. Tapi nyaman. Tidak banyak riak. Iya. Jadi tetap konotasi cewek untuk usia sekamu ini punya pacar bad boy itu lebih menarik. Iya. Mantan. Lebih menarik mantan. Menjaga eksistensi selama 3 tahun ini gimana caranya? Networknya harus dibanyakin lah. Terus habis itu juga kan harus sering keluar, harus sering ngepost, terus buat maintain semuanya. Sempet nggak ngepost 1 bulan, drop engagement. Langsung. Soalnya bener-bener nggak ngepost sama sekali. Itu juga aku juga mentalnya lagi kacau kan. Jadi kayak bener-bener kayak ya udahlah. Terus drop. Akhirnya mulai build out lagi, kayak aslinya nggak drop banget, tapi kayak ngerasa kayak build dari awal lagi. Bisa nggak kamu ngasih tips kepada sahabat-sahabat sekalian di sini yang masih muda-muda yang kepingin jadi influencer? Tipsnya dari seorang Cindy bagaimana? Gas aja itu apa, kayak coba dulu sebelum ngomong nggak bisa tuh coba dulu. Post aja, post semaunya, post sesuka hati, pasti ada orang yang tertarik. Jadi pasti. Jadi nggak mungkin kayak pertama-tama kalian terjun itu nggak mungkin langsung jadi. Itu nggak mungkin. Tapi harus trust the process. Untuk range ngepostnya everyday? Everyday, waktu itu dulu aku everyday. Jadi benar-benar tiap hari harus aku tekuni. Ngepost, tiba-tiba ada brand yang DM. Berarti rutin ya? Rutin. Di post atau di reels? Aku ngepost. Dulu aku ngepost. Jadi foto OTD terus tiba-tiba ada beauty brand yang nge-DM aku. Awalnya begitu. Iya, awalnya berarti tips dan triknya itu gas saja.
gas aja. Nanti kalau masalah jalan atau enggak itu urusan belakang. Yang penting kalau mau ngelakuin apa itu ngelakuin aja. Gak usah Nggak terlalu usah, banyak ya nggak dipikir. usah terlalu banyak. Kalau banyak dipikirin tambah stres sendiri kok nggak maju-maju gitu terus kan maju mundur maju mundur. Berarti kamu lebih suka prefer untuk stay fokus gitu Iya, ya, dijalani iya. aja. Walaupun ngepost terus orang walaupun nggak berkembang itu bukan nggak berkembang belum berkembang nggak usah terlalu dengerin omongannya orang tambah ganggu pikiran nanti yang ada. Don't care. Iya, udah biarin aja. IG kita, hidup-hidup kita udah biarin aja. Pernah nggak di komen netizen nggak jelas-jelas? Pernah dulu, sempet kayak ngapain sih ngepost tiap hari banyak-banyak ini. Aku jawabnya santai aja, kalau nggak suka ya unfollow. Nggak ada yang maksa dia nge-follow kita. Mereka mau ngeliat ya silakan, mereka nggak mau lihat ya silakan. As simple as that Iya. ya. Saya kalau masukin di hati yang ada makan pikiran sendiri kan sih. Jadi kayak nggak fokus apa-apa jadinya. Mau keluar juga takut-takutan nanti ketemu siapa nggak suka ini nggak suka jadi kayak nggak usah dipikirin. Kamu don't care. Iya, udah dulu aku sempet kan kemakan itu kan. Tapi akhir-akhir ini udah mau ngomong apa Style sih kan. style yang kamu lebih suka itu yang apa? Simple? Aku seneng simple. Terus aku tuh simple tapi ada yang kayak gimana ya ngomongnya. Ada style tapi aku nggak suka yang bener-bener yang kayak ribet gitu. Jadi kayak aku ngerasa kayak aku seneng ini ya kayak nggak terlalu yang kayak ada style banget. Tergantung mood sih biasa. Tergantung mood. Yang penting keren. Iya. Terus mungkin lebih terlihat mahal ya. Iya. Tak lihat dari ini engagement di mana? Instagrammu kan kamu style simple kalau tak lihat. Dan orangnya juga simple ya. Iya. Berarti kamu sekarang lebih ke let it flow. Iya, let it flow aja. Enggak terlalu menggebu-gebu untuk sesuatu. Enggak. Cuma menggebu sukses itu aja. Sukses. Suksesnya dalam arti apa ini? Bisa nyenengin mama papa. Itu kalau aku udah bisa sampai situ baru aku ngerasa aku udah cukup. Baru merit. Baru. Soalnya dari kecil kan udah disenengin sama mama papa aja. Jadi kayak pengen gantian lah sekali-sekali. Keren loh sahabat sekalian, ini anak umur 23 tahun, influencer muda masih bisa berpikir untuk orang tua ya. Iya. Jadi dari seorang Cindy sendiri nomor satu itu adalah orang tua. Iya. Soalnya aku dari kecil pengen apa pasti dikasih. Jadi aku pengen kayak tak balik. Bikin mama papa seneng itu baru aku ngerasa. Aku Lebih dekat puas. mana, mama atau papa? Mama. Perawatan bareng. Iya, perawatan bareng, ngopi bareng, jalan bareng, nyalon bareng. Bareng terus aku sama mama. Mama sudah tua? Udah 61. 61. Iya. Tapi masih berjiwa muda juga. Lumayan. Seru ya kehidupanmu ya? Lumayan. Nggak kepingin sekolah lagi? Sekarang lebih fokus ini sih. Kemarin tuh aku pengen ke Cina. Tadi. Tapi kemarin tuh pengen ke Cina belajar bahasa setahun. Tapi kayak kasihan papa kan. Papa pengen pensi jadi masuk di kantor. Nanti kalau udah stabil semua mungkin ke Cina belajar bahasa setahun. Oh berarti papa lagi prepare untuk pensiun. Kamu cukup dewasa loh. Aku agak miss dengan kamu karena kamu cukup dewasa untuk anak seusiamu loh. Soalnya ini teman-temanku kebetulan 28, 29, 30 akhirnya ngikutin pola pikirnya mereka. Aku nggak terlalu cocok sama yang seumuran soalnya. Sorry, pacar umur berapa? Sama, tapi pikirannya dia juga sama kayak aku. Nggak suka yang ribet, terus kerja, udah. Berarti pacarmu masih seumuran juga sukanya dengan pandangan orang yang lebih tua? Iya. Luar biasa. Tak doain langgeng ya dan tak doain. Thank you ya Chris. Thank you juga sudah mau mampir ke sini. Iya, thank you. Dan kita ngobrol-ngobrol sebentar. Dan beneran sahabat sekalian, untuk kalian yang masih muda-muda tidak menutup kemungkinan bisa sukses. Enggak. Harus semangat terus. Harus semangat. Gas terus. Gas terus, jangan dengerin kata orang. Itu pesan yang tips dan trik dari seorang Graciela Kelly. Terima kasih sahabat sekalian, apabila Anda terbantu dengan setiap minggu yang kita berikan, tolong tekan tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya dan tekan tombol like. Sekian dari saya, Bintang Tamu Channel.